194 negara menyatakan mereka akan gelap kecuali Indonesia bersama dengan China. Ada apa ni guys? Jom kita simak dulu video ni. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadin Channel. Kepada subscriber yang baru sahaja terjumpa Musa Channel, dan juga kepada subscriber yang sudah subscribe channel aku sejak dulu lagi, dan juga kepada subscriber yang sedang menonton video ini, aku sentiasa mendoakan agar kalian semua agar dipermudahkan segala urusan, diberikan kesihatan yang baik, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihindarkan daripada segala fitnah-fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi reaction video di channel bagi-bagi. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan 194 negara menyatakan bahawa Amerika akan menjadi gelap guys, gelap gulita, kecuali Indonesia dan juga China. Maksud dia apa guys? Gelap dari aspek apa? Ekonomi, military, tidak tahu guys apa. Jom kita simak dulu video ini. Seperti biasa, di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon guys. Apa-apa pun jom kita simak dulu video ini. Indonesia, China satukan kekuatan, bentuk ekonomi lengserkan Amerika dari negara adidaya, resesi diabaikan. Saat ini keadaan dunia sedang sulit dan semua kepala negara pusing kepalanya. Indonesia tidak. The Indonesian growth story has been a real success story, and even though we have downgraded our growth forecast for the next couple of years, growth is still expected to be fairly strong. Ingin sampaikan bahwa dalam 3 tahun ini keuangan negara bekerja luar biasa, termasuk melalui penggunaan instrumen utang yang akan kita bayar kembali. Jadi saya tahu. Sahabat bagi-bagi, ingat, negara yang bangkrut adalah negara yang salah kelola. Jangan sampai kehancuran negara barat membuat Indonesia juga mengalami kehancuran. Amerika bukanlah negara yang hidup dan kaya dari produksi seperti China dan Indonesia. Maka dalam hal ini kehancuran AS harus Indonesia dan China manfaatkan untuk menyatukan dunia agar Indonesia tidak dipandang remeh oleh negara barat. Dan berita Mimin yang akan bawakan hari ini adalah titik terang Indonesia-China untuk bisa bergabung di meja negara adidaya menggantikan Amerika karena sedang mondar-mandir ingin mengurangi inflasinya yang sudah puluhan persen itu. Lantas, apakah Indonesia bisa menjadi negara yang bisa menggantikan Amerika di panggung dunia? Apakah resesi global yang sedang merasuki ormas-ormas dunia akan digagalkan oleh Indonesia karena sedang naik daun ini? Mari kita bahas. Sahabat bagi-bagi, industri manufaktur dan jasa secara global memang sedang mencatatkan kinerja yang melambat. Terlebih, suramnya prospek ekonomi global belum menunjukkan titik akhir. Inflasi dan suku bunga yang meninggi masih menjadi momok mengerikan saat ini hingga memberikan tekanan terhadap prospek ekonomi global. Itu sebabnya sektor manufaktur serta jasa secara global ikut terimbas oleh kondisi tersebut. Kejatuhan Silicon Valley Bank, Signature Bank, dan kredit Swiss Group telah membuat pasar gelisah. Hal itu memperumit upaya bank sentral menjinakkan inflasi ketika mereka juga harus mendukung ekonomi supaya tetap tumbuh serta menjaga sektor perbankan tetap sehat. Ada banyak negara yang mengalami kontraksi pada indeks manajer pembelian atau PMI. Beberapa yang menjadi sorotan diantaranya Amerika, Eropa, China, dan Jepang. Untuk diketahui, PMI menggunakan angka 50 sebagai ambang batas. Di bawah 50 artinya kontraksi. Di atasnya adalah ekspansi. Pasca mati suri dan berkutat terus-terusan akibat COVID-19, kini ekonomi China bersiap untuk bangkit pasca kebijakan China mencabut kebijakan nol COVID.
COVID mereka pada 7 Desember lalu memberikan harapan angin segar bagi perekonomian dunia. Padahal belum lama ini ekonomi China tumbuh lebih cepat dari perkiraan analis. Ekonomi negeri tirai bambu tersebut melesat pada kuartal 1 2023 melebihi ekspansi pasar. Sahabat bagi-bagi, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan tahun 2023 menjadi tahun yang berat bagi perekonomian dunia. Hal ini tercermin dari PMI manufaktur yang belum juga keluar dari zona kontraksi. Meski begitu, Indonesia patut bersyukur karena PMI manufaktur masih tergolong ekspansif dan masih akseleratif. Aktivitas manufaktur Indonesia melonjak pada April 2023 didukung oleh kuatnya permintaan dalam negeri menjelang Lebaran. S&P Global merilis data aktivitas manufaktur Indonesia yang dicerminkan dengan Purchasing Manager Index atau PMI. Untuk periode April 2023, PMI manufaktur Indonesia ada di angka 52,7. PMI jauh lebih tinggi dibandingkan pada Maret 2023 yang tercatat di 51,9. Indeks periode kali ini yang tertinggi sejak September 2022 atau 7 bulan terakhir. Sahabat bagi-bagi, faktor ini menjadi penting karena mayoritas industri manufaktur nasional memiliki orientasi pasar domestik, bukan ekspor. Selain itu, faktor akumulasi peningkatan beban usaha yang berkaitan dengan kebijakan pengendalian inflasi, nilai tukar suku bunga, logistik, serta harga komoditas global. PMI manufaktur yang sedikit melemah saat ini terjadi lantaran pelaku usaha ingin mengantisipasi adanya efek negatif inflasi terhadap politik konsumsi dan daya beli masyarakat. Dengan ini, beberapa analis memperkirakan bahwa tekanan sektor manufaktur di beberapa negara mau tidak mau memberikan dampak terhadap Indonesia. Kinerja ekspor Indonesia bakal diuji di bulan-bulan mendatang. Sering perubahan aktivitas manufaktur di negara tujuan yang bervariasi. Sahabat bagi-bagi, bagaimana menurut kalian? Apakah langkah ini membuat Indonesia bisa menggantikan Amerika di panggung dunia dengan menyatukan ke ekonomi China? Silahkan diskusikan di kolom komentar. Merdekalah Indonesia seutuhnya. Merdeka! Hurra! 194 negara menyatakan Amerika akan menjadi gelap. Gelap dari segi apa? Dari aspek apa? Ekonomi, militer, ataupun aspek-aspek yang lain. Kalau kita tengok video sebentar tadi di mana diperkatakan bahawa dikatakan Amerika Syarikat akan menjadi gelap kalau kita tengok dalam aspek ekonomi. Seperti apa yang kita faham, sejak kebelakangan ini dolar Amerika semakin jatuh, ekonomi dunia pun terkesan daripada apa yang berlaku terhadap dolar di Amerika Syarikat. Bukan sahaja 1, 2, 3 negara, tetapi ramai negara pada ketika ini yang bersatu hati untuk tidak menggunakan mata wang dolar sebagai mata wang perantaraan di negara-negara mereka. Pada sebelum ini mereka menggunakan mata wang dolar sebagai wang perantaraan untuk melakukan sebarang transaksi nilai mata wang. Tetapi apabila mereka menggunakan mata wang mereka sendiri, secara tidak langsung penggunaan mata wang dolar ataupun nilai mata wang dolar semakin jatuh. Sehari demi sehari nilai mata wang semakin jatuh. Dan itulah yang berlaku pada ketika ini. Kalau kita tengok 5, 6, 7 tahun kebelakangan ini, Indonesia mungkin ekonomi tidak seberapa. Dan ekonomi pada ketika itu semakin mau bertumbuh dan bertumbuh sedikit demi sedikit. Dan kalau kita tengok perkembangan ekonomi China pada ketika itu memang sangat-sangat drastik. Sampailah zaman sebelum berlakunya COVID. Dan semasa berlakunya zaman COVID, kita dapat nampak ekonomi China memang sangat-sangat jatuh. Bukan sahaja efek kepada negara China, tetapi efek kepada satu dunia pada ketika itu, guys. Tapi selepas sahaja zaman COVID pada tahun 2022, di mana China dan juga Indonesia menjadi salah sebuah negara di antara kedua-dua negara ini, kalau kita tengok dalam aspek ekonomi memang sangat-sangat drastik sekali naik. Di mana ekonomi
China, kita semua sedia faham bahawa ekonomi China pada ketika ini memang sangat-sangat naik, guys. Begitu juga dengan Indonesia, dikatakan ekonomi ataupun sistem ekonomi dan juga nilai mata wang di Indonesia semakin meningkat dan semakin meningkat sampailah pada ketika ini. Dan selepas daripada itu, Indonesia dan juga China telah melakukan pelbagai jenis kerjasama. Dan daripada kerjasama itu, banyaklah transaksi nilai mata wang yang berlaku di Indonesia dan juga di China. Bukan sahaja China yang melakukan kerjasama bersama dengan Indonesia, tetapi banyak negara-negara di luar daripada sana yang sedang menjalinkan kerjasama bersama dengan Indonesia. Jadi guys, jika perkara ini terus berlaku, kerjasama terjalin di antara Indonesia, China dan juga kerjasama di antara Indonesia bersama dengan negara-negara besar yang lain, tidak mustahil Indonesia dan juga China akan menjadi negara-negara yang hebat dalam aspek ekonomi di dunia. Dan jika perkara ini juga terus berlaku, tidak mustahil Amerika Syarikat akan mengalami satu, kalau kita tengok, mengalami kejatuhan nilai mata wang, dan tidak mustahil ekonomi Amerika Syarikat juga akan terjejas daripada apa yang berlaku pada ketika ini. Jadi kalau kita tengok anggaran mereka pada tahun 2025 ataupun selewatnya pada tahun 2035, tidak mustahil di antara kelima negara terhebat di dunia dalam aspek ekonomi, Indonesia tergolong di antara 5 negara terhebat di dunia. Jadi guys, pendapat kalian bagaimana? Adakah Indonesia mampu untuk menjadi 5 negara terhebat? Bukan di Asia, bukan di Asia Tenggara, bukan di Eropah, tetapi 5 negara terhebat di dunia. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys, klik dulu button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.